Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Emal Mansur kelas 12 MIPA ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan ya untuk pembahasan terakhir mengenai penyetaraan reaksi redoks. Di mana pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas metode perubahan bilox, kemudian juga metode setengah reaksi ya, yang suasana basa sama bilox. Nah, bilox saya bahas sekali karena ada kesamaan ya untuk suasana asam dan basa, cuma berbeda sedikit saja. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas jika reaksi redoks itu terjadi pada reaksi molekul ya. Maksudnya apa ya? Jadi tidak ada ion-ionnya. Jadi reaksinya itu ya seperti ini, molekul KMNO4 ya, tidak ada muatan positif atau negatifnya. Jadi kita nanti tidak perlu untuk menyetarakan muatan karena muatannya sudah sama, yaitu netral, yaitu nol. Nah, untuk cara reaksi molekul itu paling mudah menggunakan perubahan bilangan oksidasi ya. Jadi nanti caranya ya hampir sama dengan metode perubahan oksidasi, cuma ada tahap akhirnya yang berbeda. Dengan untuk penyetaraan jumlah muatan ya, nanti diganti dengan penyetaraan kation, kemudian penyetaraan anion, kemudian penyetaraan hidrogen dan juga oksigen ya. Nah, apa utamanya hidrogen. Nah, kation itu apa sih? Ya mungkin ada sedikit lupa. Kation itu adalah ion yang bermuatan positif. Kalau anion adalah ion yang bermuatan negatif seperti itu. Nah, di sini untuk contohnya ya, ada KMNO4 ditambah Na2C2O4 ditambah HCl menjadi MnCl2 plus KCl plus NaCl plus CO2 plus H2O. Nah, seperti cara yang sudah untuk bilangan oksidasi, maka kita perlu tuliskan dulu bilangan oksidasi dari masing-masing atom dalam suatu reaksi redoks itu sendiri. Nah, ini ada saya beri contoh ya kalau lupa. Nah, ini pelajaran kelas berapa nih? Kelas 10 ya ini. Untuk menentukan bilangan oksidasi ya. Ya ini KMNO4 karena dia netral ya, maka jumlahnya adalah sama dengan 0. Kita ketahui bahwa K itu merupakan golongan 1A ya. Berarti dia adalah positif 1. Kemudian Mn kita tidak tahu, yang pasti tahu adalah O ini ya. O itu apa? Bilangan oksidasinya adalah negatif 2. Maka kita substitusikan, mendapatkan hasil untuk Mn-nya itu adalah plus 7. Maka kita tuliskan saja K plus 1, Mn plus 7, kemudian O-nya itu min 2. Kemudian untuk Na2C2O4, Na itu adalah golongan 2 ya. Golongan 1 maksud saya. Henina itu ya. Nah, ini adalah golongan 1, kemudian C nanti yang kita cari, kemudian O yang sudah pasti kita tahu dulu, yaitu adalah negatif 2. Kita masukkan substitusi, menghasilkan untuk bilox dari C itu adalah plus 3. Maka kita tuliskan Na-nya plus 1, C-nya plus 3, kemudian O-nya min 2. Kemudian untuk HCl ya, H itu pasti plus 1, kemudian Cl itu min 1. Kemudian untuk MnCl2, nah Mn tidak kita ketahui, kemudian Cl itu adalah min 1 ya, jadi 2 kali min 1 itu adalah min 2, pindah ruas sehingga Mn adalah plus 2. KCl, K-nya itu plus 1 karena golongan 1A ya, seperti tadi. Kemudian Cl-nya adalah min 1. Nah, Na itu plus 1, Cl adalah min 1. Untuk CO2 ya, O itu yang sudah kita ketahui pasti adalah min 2, karena jumlahnya ada 2, kita kalikan 2 menjadi min 4, pindah ruas sehingga menjadi plus 4. Kemudian yang terakhir ada 2O ya, H itu adalah plus 1 sedangkan O adalah min 2. Nah, maka kita tandai dulu ya untuk langkah yang pertama, karena ini sama dengan langkah untuk penyetaraan reaksi untuk metode bilox ya. Jadi kita tandai dulu ya, menandai atom yang berubah biloxnya dalam penyetaraan jumlah atom dan penyetaraan jumlah atom. Pertama kita tandai dulu Mn ya. Mn di ruas kiri ya.
dia memiliki bilangan oksidasi 7, sedangkan di ruas kanan memiliki bilangan oksidasi plus 2. Nah, maka di sini terjadi perubahan bilangan oksidasi. Kemudian untuk atom yang berubah lagi adalah atom C ya. Di ruas kiri memiliki bilangan oksidasi adalah plus 3, sedangkan di ruas kanan bisa kita lihat bilangan oksidasinya adalah plus 4. Oke, setelah kita tandai ya, bisa kalian tandai dengan garis bawah atau garis atas boleh. Tapi di sini saya tandai dengan warna yang merah ya. Nah, setelah kita tandai, maka kita harus samakan dulu jumlah atom yang berubah biloksnya ya. Untuk Mn ya, untuk di ruas kiri, Mn adalah jumlahnya adalah 1. Sedangkan Mn di ruas kanan ya, itu jumlahnya juga 1. Maka tidak perlu kita rubah karena jumlahnya sudah sama. Sedangkan untuk C ya, C itu kan di ruas kiri ada 2 ya ini. Kemudian di ruas kanan itu baru ada 1. Maka kita perlu tambahkan koefisiennya ya. Untuk CO2 kita beri koefisien 2 supaya atom C-nya jumlahnya sama ya. Nah, setelah itu kita tuliskan biloks total dan juga perubahannya. Biloks total berarti biloks kemudian dikalikan jumlah atomnya ya. Nah, kalau Mn ini kita tuliskan plus 7 ya, karena memang Mn cuma 1. Kemudian C itu kan biloksnya adalah plus 3, tapi jumlahnya 2. Maka kita kalikan 2 plus 3 kali 2 adalah plus 6. Untuk Mn di ruas kanan jumlahnya 1 saja, maka tidak berubah, yaitu biloksnya adalah plus 2. Kemudian untuk C ya, karena tadi mengalami perubahan ya, menjadi koefisien jadi 2, maka kita harus kalikan 2 juga. Jadi plus 4 dikalikan 2 adalah plus 8. Nah, setelah itu kita lihat untuk perubahannya ya, dari untuk Mn plus 7 menjadi plus 2, maka terjadi kenaikan atau penurunan ini. Oke, terjadi penurunan sebesar berapa? Ya, 5 ya. Jadi kita tuliskan penurunan adalah negatif 5 atau turun 5 gitu ya. Saya tuliskan negatif 5. Boleh kalian tuliskan turun 5 gitu juga boleh. Kemudian untuk atom C ya, dari plus 6 menjadi plus 2. Berarti berubah berapa? 2. Naik atau turun? Naik ya. Kalau naik saya tuliskan plus ini, plus 2. Oke, setelah kita ketahui ya bilangan oksidasi totalnya, kemudian perubahan biloksnya ya. Jadi tadi ada yang berubah min 5, ada yang berubah plus 2. Kita samakan perubahannya. Kita cari KPK-nya ya, 5 sama 2 ya. Paling dekat adalah 10 ya. Maka nanti untuk yang 5 nanti kita kalikan 2, kemudian plus 2 nanti kita kalikan 5 gitu aja. Supaya nanti hasilnya adalah 10 ya. Kemudian ingat, perkalian pada perubahan biloks nanti juga mengakibatkan pada koefisiennya juga ya kan. Nah, otomatis koefisiennya juga akan berubah. Oke, untuk KMN tadi kan dikalikan berapa ini? Dikalikan 2 ya, maka otomatis koefisien dari KMNO4 itu juga harus kita kalikan 2. Sama halnya dengan MnCl2, kita harus kalikan 2. Maka di sini kita beri koefisien 2. Sebelah kanan juga kita beri koefisien 2. Nah, kemudian untuk yang C tadi kita kalikan berapa? Kalikan 5, maka koefisien dari C nanti juga harus kita kalikan 5 ya. Maka di sini Na2C2O4. Nah, ini koefisien ini kan baru 1. Kita kalikan 5 berarti koefisiennya adalah 5. Sedangkan untuk CO2 ya, awalnya tadi kan apa? 2 ya. Maka kita kalikan 5, 2 dikalikan 5 adalah 10. Oke. Nah, di sini untuk tahap sama seperti reaksi ion tadi ya, perubahan bilangan oksidasi yang pertemuan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke langkah kelima ya, untuk langkah terakhir. Nah, ini ada sedikit perubahan. Kalau kemarin kita samakan muatan, kemudian kita samakan H sama O-nya, tetapi kita kali ini akan menyamakan kation, kemudian menyamakan anion, kemudian kita samakan jumlah atom H dan juga jumlah atom O. Nah,
perlu kita ketahui lagi ya, kalau kation itu apa? Kation adalah ion bermuatan positif, ion bermuatan positif. Nah, di sini ya, yang paling mudah ya, nah, ini terjadi pada reaksi ion ya berarti. Yang paling mudah kita ketahui untuk reaksi ini adalah kationnya adalah K+ dan juga Na+ ya. Nah, karena NaCl itu kan reaksi ion ya, sama KCl ini juga reaksi ion ya. Jadi K ya, jadi nanti kalau yang ada unsur K-nya itu harus kita samakan, ada unsur Na nanti juga harus kita samakan pula ya. Oke, di sini untuk K-nya ya. K-nya nanti kan kita patokannya yang sebelumnya dulu. K-nya ya, untuk ruas kiri kan ada 2. Sedangkan di ruas kanan K-nya baru ada 1. Ya. Maka otomatis di ruas kanan harus kita rubah menjadi 2 dengan menambahkan koefisien tadi. Berarti koefisiennya ditambah 2. Maka sekarang sudah sama. K sebelah kiri 2, sebelah kanan juga 2. Kemudian setelah K ada Na ya. Na ini kita lihat dulu di ruas kiri ya. Na-nya ada berapa? Na-nya ada 5 ya. 5 kemudian ini ada 2. Berarti 5 kali 2 ya. 5 kali 2 itu adalah 10. Kemudian kita lihat untuk sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu Na-nya baru ada 1 saja. Maka kita harus beri koefisien 10 supaya jumlahnya sama antara kiri dan juga kanan. Nah, sekarang sudah sama untuk kationnya ya. Setelah kation sudah sama, maka kita harus samakan adalah anionnya ya. Anionnya di sini adalah pasangannya itu adalah Cl- ya. Cl- berarti atom yang ada Cl-nya ya, molekul yang ada Cl-nya. Ini enggak ada ya ini. Nah, kita patokannya yang tadi dulu, ini kan yang sudah saya ubah. Ini di ruas kiri ada 1, kemudian di ruas kanan ada berapa ini? Oh, ada 2. Ini koefisiennya 2, Cl-nya 2. Berarti ini 2 kali 2 4. 4 kemudian Cl koefisien 2, 4 ditambah 2 6. 6 kemudian ini NaCl ini 10, berarti 10 tambah 6 16. Oke, berarti Cl di ruas kiri ada 1, di ruas kanan ada 16. Maka otomatis di ruas kiri harus kita rubah menjadi 16 dengan cara ya mengalihkan koefisiennya ya. Koefisiennya dikalikan 16 karena koefisiennya untuk yang ruas kiri itu baru 1 ya. Nah, sekarang kita sudah menyamakan untuk anionnya. Setelah kation sama, setelah anion sama, maka langkah selanjutnya adalah kita samakan hidrogennya ya, atom H-nya. Untuk atom H di ruas kiri ya, di ruas kiri itu ada 16 ya, 16 tadi. 16 ya, dari perubahan awal ini 16, kemudian di ruas kanan itu hanya baru ada 2 dari H2O. Maka untuk menyamakan, maka untuk molekul H2O nanti kita beri koefisien 8 sehingga antara ruas kiri dan juga ruas kanan atom H-nya sama, yaitu sama-sama 16. Oke. Nah, setelah itu selesai. Oke. Bisa kalian cek nanti jumlah atom ya nanti akan sama ya di ruas kiri maupun ruas kanan. Untuk muatannya karena dari awal sudah sama dan tidak ada perubahan, pasti juga akan tetap sama. Maka hasilnya adalah 2KMnO4 ditambah 5Na2C2O4 ditambah 16HCl menjadi 2MnCl2 plus 2KCl plus 10NaCl plus 10CO2 plus 8H2O. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.